Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'at wa fattaral mawjudat wa amatal ahya'i wa ahyal amwat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul aradina was samawat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu sadat wa ma'dinu sa'adat asafi'u fi man yusalli alayya mal hasarat wa ala ali wa sahbihi dzawil fadli wal karamat amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, wakil cabang Balung Panggang, Suriah maupun Tanfidiyah, Badan Otonom NU, Muslimat, Fatayat, Ibnu, EPPNU, terutama pemuda Ansor yang kami banggakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat iman, Islam, seger kewarasan, panjang umur, juga kesempatan sehingga kita dipertemukan bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kesempatan bisa melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Sholawat dan salam saya hadiahkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, para pemirsa yang sangat saya cintai, sudah menjadi tradisi atau pakulinan warga Nahdlatul Ulama sebelum Ramadan mengadakan ziarah kubur. Bahkan ziarah kubur itu menjadi wiridan setiap saat bagi warga Nahdlatul Ulama. Di situ timbul pertanyaan, karena ziarah kubur bagi warga NU itu laki-laki maupun perempuan sama-sama antusias melaksanakan rutinan ziarah kubur. Kadang-kadang timbul pertanyaan, apakah ada kesamaan hukum antara laki-laki dan perempuan masalah ziarah kubur. Diterangkan di dalam kitab wa yundabu ziaratu kuburin li rajulin walali unsa fatukrohu laha. Disunahkan ziarah kubur bagi laki-laki, lali unsa, bukan disunahkan untuk perempuan. Fatuk rohulaha, bagi perempuan ziarah kubur hukumnya makruh. Diteruskan, na'am yusanulaha ziaratu kuburin Nabi sallallahu alaihi wasallama qala ba'duhum wa kadza sairul anbiya'i wal ulama'i wal auliya. Memang bagi perempuan ziarah kubur hukumnya makruh. Akan tetapi disunahkan bagi perempuan ziaratu kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah kuburnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama wa kadza sairul anbiya, juga disunahkan nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad, wal ulama wal auliya, dan ziarah makamnya para ulama dan para aulia. Berarti di dalam perihal ziarah kubur antara laki-laki dan perempuan hampir sama, mempunyai hukum yang sama, sama-sama sunnahnya.
Karena Kanjeng Nabi pada waktu itu melarangnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innahu yudzakirukumul akhirah. Tadinya saya melarang berziarah kubur. Setelah itu Nabi memerintahkan dengan dawuh fazuruha, alasannya fa innahu yudzakirukumul akhirah, karena dengan ziarah kubur ini akan mengingatmu tentang akhirat. Para pemirsa yang berbahagia, kenapa kok perempuan tadinya dimakruhkan untuk berziarah kubur? Karena li'annaha madhonnatun litulabi bukaihim warofi aswadihim. Karena perempuan itu mudah menangis. Karena apa kok perempuan itu mudah menangis? Karena perempuan itu mudah menangis, artinya perempuan itu begitu ziarah kubur menangis min rikotil kolbi, karena hatinya sangat lembut, wa kasratil jaza, dan banyak mengeluh, wakil latih timalil masoibi, dan sedikit kuat menghadapi musibah. Itu zaman dahulu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Laki-laki maupun perempuan sama-sama tegar menghadapi suatu masalah di zaman akhir ini. Ziarah kubur bagi perempuan walhasil tidak dilarang, apalagi Kanjeng Nabi mengharamkannya. Hanya pada waktu itu Kanjeng Nabi melintasi seorang perempuan, li'annahu marra bimro'atin tabki ala qabri sobiyin laha, melewati seorang perempuan yang menangisi putranya yang masih kecil meninggal. Tapi Kanjeng Nabi juga tidak melarang, cuman Kanjeng Nabi menasihati, faqala laha ittaqillaha wasbiri, takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Hanya itu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, tidak melarang bagi perempuan berziarah kubur. Artinya melihat keterangan yang sudah saya sampaikan, di antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan hukum di dalam berziarah kubur. Warga Nahdlatul Ulama, fatayat, muslimat, dan ansor yang berbahagia, di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita melakukan sesuatu yang bisa menambah nilai Ramadan. Dan perlu diketahui, ibadah itu imma qauliyatun, ada kalanya bersifat verbal, wa ghairu qauliyatin, dan non-verbal. Wa ghairu qauliyatin, ibadah yang non-verbal dibagi menjadi dua. Yang pertama, tark, pengabaian atau penelantaran. Dan yang kedua, fi'lun, tindakan. Tindakan dibagi menjadi dua. Yang pertama badani, tindakan fisik, wa mali, dan tindakan finansial. Dan ada kalanya ibadah itu terangkum kedua-duanya di antara fisik dan finansial. Mari kita awali dari ibadah yang sifatnya verbal. Seperti syahadatain, membaca kedua syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ibadah yang bersifat qauli atau verbal.
Sekarang menginjak ibadah yang non verbal, yaitu yang pertama tarkun, ya, pengabaian atau penelantaran. Contohnya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa itu ibadah yang menelantarkan atau mengabaikan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Karena puasa adalah niat, setelah niat tarkul mufatirot, meninggalkan beberapa perkara yang bisa menyebabkan puasa itu batal. Oleh karena itu, ada apa, bagaimanapun rasanya, misalnya makanan harus kita tinggalkan mulai minal fajri sodiki ila gurubi samsi, harus kita abaikan dan kita telantarkan. Jangan sampai kita lakukan selama 1 bulan penuh. Kita menelantarkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu tadi. Di antaranya adalah dukhulul aini fil jaub, meninggalkan sesuatu yang bisa dilihat mata dan bisa diraba, masuk pada lubang asli manusia yang bisa tembus ke dalam perut, minal fajri sodiki ila gurubi samsi, mulai fajar sadik sampai terbenamnya matahari. Jangan sampai itu masuk. Kita melihat minuman yang segar harus kita telantarkan. Ada makanan yang lezat, ketika sudah fajar harus kita telantarkan. Jangankan minuman dan makanan yang segar dan lezat, istri yang kita cintai dan cantik harus kita telantarkan. Mulai fajar sodik, biarkan istri. Tidak perlu kita pakai, untuk sementara kita telantarkan. Di bulan suci Ramadan itu hukumnya wajib menelantarkan istri minal fajri sodiki ila gurubi samsi. Kalau toh dia menggoda, kita telantarkan, jangan kita hiraukan, karena ini ibadah yang bersifat mentelantarkan. Hadirin para pemirsa warga Nahdlatul Ulama yang berbahagia, tentunya kita ingin sekali ibadah puasa ini ibadah yang sempurna, bukan sekedar ibadah yang cuman mendapat lapar dan dahaga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya kira tidak sulit. Kita harus melakukan sesuatu yang bisa menambah nilainya puasa, yang namanya sunanus saum, sunah-sunah di dalam puasa ini. Di antaranya adalah takjilul fitri idza tahaqquqi ghurubi samsi. Kita cepat-cepatlah berbuka kalau memang sudah nyata terbenamnya matahari. Oleh karena itu, bagi ibu-ibu, adik-adik yang kebiasaan masak, menunya harus yang lezat, supaya takjilnya itu benar-benar merangsang. Jangan sampai menunya kurang lezat sehingga tidak ada selera makan, sehingga menunda takjil, tidak mendapat sunahnya puasa. Karena melakukan sunah puasa itu akan menyempurnakan puasa yang kita lakukan. Dan masih banyak lagi, di antaranya adalah doa akibal iftar. Kita harus banyak berdoa ketika mau berbuka, minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang sempurna tentunya Allahumma laka sumtu wa bika amantu sampai akhir. Dan masih banyak lagi yang harus kita lakukan, seperti taftirus shaimin, bagi orang yang mempunyai kelebihan rezeki,
hendaklah menyediakan makanan diperuntukkan orang-orang yang berpuasa. Taftiru soimin, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Ini pun juga akan menambah kesempurnaan puasa kita. Dan berikutnya yang tidak kalah pentingnya juga sunnah as-sahur wa ta'khiruhu. Makan sahur itu sunnah hukumnya, mengakhirkan sahur ila malam yakok fisaki, pada waktu yang tidak diragukan, itu pun juga sunnah. Lalu ada pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita pada waktu datangnya fajar sodik telah tiba, misalnya walau tola al fajru, ini pertanyaan. Apabila fajar ini sudah datang, wa fi famihi to'amun, sementara orang yang berpuasa mulutnya sudah penuh dengan makanan, sudah kadung masuk ke mulut, fajar sudah tiba. Apa yang harus kita lakukan? Falafidahu qabla ayang zila minhu syai'un li jawfihi. Setelah itu bagi orang yang berpuasa yang mulutnya sudah penuh dengan makanan dan pada waktu itu fajar sudah tiba, keluarkan seketika qabla ayang zila minhu syai'un li jawfihi, sebelum ada sesuatu yang ada di mulut itu masuk ke dalam perut kita. Kalau itu yang dilakukan, soha saumuhu, maka puasanya akan jadi atau sah. Ini suatu masalah, memang kita harus sahur dan mengakhirkan waktu sahur ila malam yakok bisakin, pada waktu yang tidak kita ragukan. Tapi kalau seandainya terjadi itu, mulut sudah penuh makanan, tibalah fajar, maka seketika harus kita keluarkan sebelum ada sesuatu yang terlanjur masuk ke dalam perut kita. Wakada, begitu juga laukana mujami'an, ketika seseorang sedang mujame' itu idkholu sayin fi sayin akhor, memasukkan sesuatunya suami ke sesuatunya istri, itu mujame'. Tidak perlu saya beberkan. Ketika mujame' berbuat itu idab tidak itulu il fajri, di awal fajar, ketika kita sudah masukkan tiba-tiba fajar datang, itu apa yang kita lakukan? Fanaza'a fil hal, harus kita lepas seketika. Sekalipun eman-eman mungkin rasanya lagi nyaman-nyamannya, fanaza'a fil hal, seketika harus kita keluarkan. Akibatuluhi, ketika itu. Kalau itu kita lakukan, fala yuftiru, maka puasa tidak akan batal. Wa in anzala, sekalipun sudah mengeluarkan sesuatu atau sudah inzal. Karena apa? Li'anna naz'a, melepas seketika, tarkun lil mujama'ah, itu sudah meninggalkan mujama'ah, itu sudah meninggalkan idkholu sayin ila sayin akhor. Tapi para hadir yang berbahagia, fa ilam milam yang sihalan, ketika tidak cepat-cepat kita keluarkan, maka lam yang akidis saum, puasa akan rusak, artinya batal. Dan ada resikonya, yaitu wa alaihil qadha, tetap besok mengodai puasa, wal kifaroh, dan membayar kifarat, ada dendanya. Inilah para jamaah yang kami muliakan, mudah-mudahan dua masalah yang apabila terjadi
maka jawabannya sudah saya sampaikan. Mari kita berusaha untuk menambah sesuatu yang bisa menjadi puasa kita lebih sempurna. Yang paling akhir adalah di dalam puasa ini ziyadatul ijtihadi fil ibadah. Kita usahakan untuk menambah semangat di dalam ibadah. Yang sebelum Ramadan mungkin kita ibadahnya arang-arang, tidak pernah jamaah. Di bulan Ramadan ini mari kita tambahkan semangat kita di dalam ibadah. Wa tilawatil Quran. Kita baca Al-Quran sebisa-bisanya. Kita tambah baca Quran di dalam bulan suci Ramadan. Wa kasrotil judi wal ihsan. Dan kita tambah banyak sifat dermawan dan berbuat baik kepada orang yang lain. Hadirin warga Nahdlatul Ulama, muslimat fatayat, Ibnu dan GB Ansor yang saya cintai dan saya banggakan, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sehingga kita bisa melakukan ibadah bulan Ramadan ini dan diberi oleh Allah pertolongan sehingga kita bisa menunaikan ibadah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul jazil al-hadi ila aqwamis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.